Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian dan sanjungan semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia kepada beliau sampai akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kami selaku khatib mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Takwa dijelaskan oleh para ulama, intisalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha amardatillah. Takwa adalah ia melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dia meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya semata-mata hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita untuk bertakwa sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan Allah perintahkan kepada kita semua untuk tidak mati melainkan dalam keadaan muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati, jangan sekali-kali engkau wafat, dan jangan sekali-kali engkau tinggalkan alam dunia ini melainkan dalam keadaan muslim, tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat sebuah ayat yang ayat ini diturunkan kepada seluruh para nabi. Para nabi datang silih berganti, kitab-kitab suci datang dan pergi, tapi ayat ini senantiasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat di dalam surat Az-Zumar nomor 65 yang berbunyi, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada utusan para nabi-nabi sebelummu, jikalau engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan terhapus seluruh amalmu dan sungguh engkau menjadi orang-orang yang merugi. Di dalam ayat yang lain, kalau kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harrama 'alaihil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, sungguh Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan sungguh kelak nanti bagi orang-orang yang zalim tidak memiliki penolong. Begitu juga di dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Ia kehendaki. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, kalau kita kumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang kesyirikan, sungguh-sungguh amatlah banyak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah yang pertama kali Allah perintahkan yaitu lawan dan kesyirikan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu menunjukkan kepada kita ma'asyarul muslimin bukti perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya, bukti cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, sehingga memperingatkan umatnya untuk waspada terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, perlu juga kita ketahui di antara cabang-cabang kesyirikan yang patut untuk kita waspadai dan kita hindari, di antaranya dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah abtiyarah, merasa khawatir, takut tertimpa kesialan. Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Khawatir bernasib apes karena sebuah kejadian, sungguh itu adalah kesyirikan. Ketika kita melihat burung gagak, kita khawatir apa yang akan terjadi dari keburukan. Ketika kita hendak menikahkan putra-putri kita di bulan-bulan tertentu, lantas khawatir nanti rumah tangganya akan tidak langgeng. Ini semua ma'asyarul muslimin telah dihapus di dalam agama Islam yang mulia ini. Dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW ketika mereka khawatir, wahai Rasulullah, bagaimana ketika rasa was-was ini, rasa sial ini menghampiri hati-hati kami? Lantas Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan doa, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa, ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan yang datang darimu, tidak ada keburukan melainkan sesuatu yang telah Engkau takdirkan, kemudian dan tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Engkau ya Allah. Setelah itu para sahabat tidak lagi dihantui merasa sial, karena itu adalah sebuah kesyirikan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara cabang-cabang kesyirikan yang patut untuk kita waspadai dan kita hindari adalah menggunakan jimat
mantra-mantra dan juga menggunakan pelet. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih memperingatkan umatnya, innar ruqa wat tamaima wat diwalata syirkun. Sesungguhnya bacaan mantra-mantra yang didapat dari para dukun, sesungguhnya jimat-jimat yang dipakai untuk menolak bala, untuk mendatangkan kemaslahatan, sesungguhnya itu semua adalah perbuatan syirik, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya seorang muslim menjadikan hatinya, tawakalnya, berserah dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat setiap kali sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, di antara hal cabang-cabang kesyirikan yang patut untuk kita waspadai dan kita hindari adalah bertabarruk, ngalap berkah dengan cara yang tidak syar'i. Mencari keberkahan dengan sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Allah dan Rasulnya, tidak diberikan keterangan di dalam Al-Quran maupun sunnahnya, sungguh ini sebuah perbuatan tercela, bahkan termasuk perbuatan kesyirikan. Di antaranya ngalap berkah dengan tempat, mengalap berkah, mencari keberkahan kalau ada dalilnya, itu semua kita benarkan sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Janganlah mengadakan perjalanan dalam rangka mencari keberkahan kecuali ketiga tempat. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, wa masjid hada, masjidku ini, yaitu di Al-Madinah Al-Munawwarah, dan Al-Masjidil Aqsa yang berada di tanah Palestina. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, di antara tabarruk yang ada dalilnya, yang menjadi anjuran untuk kita lakukan adalah tabarruk dengan zat, di antaranya dengan air Zam-Zam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'u Zamzama lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung untuk apa ia niatkan. Kalau diniatkan untuk kesembuhan, insya Allah dengan izin Allah akan datang kesembuhan. Kalau diniatkan untuk melancarkan rizki, insya Allah air Zam-Zam dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rizki. Karena itu semua telah ditetapkan dan telah dinaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bertabarruk dengan sesuatu yang tidak syar'i, dengan bebatuan, dengan zat-zat materi yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sungguh itu adalah termasuk cabang-cabang kesyirikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Setelah kita mengetahui bahayanya terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan, setelah kita mengetahui bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkannya dengan seagung-agungnya, kita juga harus paham selama seseorang tidak melakukan kesyirikan, selama seseorang berpegang teguh dengan tauhid, ia pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasai menceritakan di dalam sunannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ketika huru-hara akhir zaman telah selesai, manusia telah selesai hisabnya, telah melewati sirat,
telah ditimbang seluruh amalnya, telah mendapatkan syafaat para nabi, syafaat malaikat, syafaat orang-orang soleh. Semua proses huru hari akhir zaman telah selesai. Penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Lalu pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam penghuni neraka dengan genggamannya. Genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala maha agung, tidak sama dengan genggaman makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam penghuni neraka dengan genggamannya. Lalu penghuni neraka yang sudah dalam keadaan gosong, sudah dalam keadaan hangus, Allah Subhanahu wa ta'ala genggam dan Allah letakkan di sungai-sungai yang ada di bibir-bibir surga. Lalu apa yang terjadi setelah penghuni neraka ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam sungai-sungai yang ada di bibir-bibir surga? Lalu tumbuhlah mereka menjadi insan-insan yang baru. Mereka begitu bersinar bagaikan mutiara yang berkilau. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ketika itu penduduk surga melihat mereka, mereka seraya mengatakan, siapa mereka? Di antara mereka ada yang menjawab, haula'i taqaur rahman. Mereka lah orang-orang yang dibebaskan oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min ghairi amalin amilu, tanpa amal kebaikan yang mereka kerjakan, wa min ghairi khairin qaddamu, tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Diselamatkan oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan mereka tidak berbuat kesyirikan. Inilah ma'asyiral muslimin, sebagai perhatian bagi kita, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk anak keturunannya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari terjatuh ke dalam kesyirikan, menyembah berhala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa aqimis shalah.